Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad dalalata 'ala al-huda wal khair. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ulama al-a'izza, kepada sesepuh bini sepuh yang selalu kita harapkan doanya, bimbingannya, serta motivasinya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, wabil khusus para donatur, para pejuang, para pemerhati Masjid Al-Mukhlisin, yang juga senantiasa diberkahi oleh Allah dan diberikan balasan yang sebesar-besarnya. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini merupakan pertemuan perdana di awal tahun, karena kalau kalender pendidikan Islam itu tradisinya biasanya itu Syawal itu awal tahun. Nah, kalau penanggalan pendidikan tradisinya itu ya di pesantren-pesantren itu biasanya yang dianggap awal tahun pendidikan itu Syawal, sehingga setiap Syawal itu nanti naik kelas. Nah, kita karena tidak jauh dari pendidikan agama, jadi mungkin boleh jadi kita samakan juga tradisinya, yaitu Syawal menjadi awal pembukaan pengajian kita. Dan karena al-bidayah lahiyan nihayah, semoga awal ini menjadi awal yang baik, yang kemudian selalu dirahmati oleh Allah dan dimudahkan, sehingga kita akan senantiasa semangat untuk mengaji, mengikuti majelis ta'lim ini. Amin amin ya rabbal alamin, secara istiqomah. Mohon maaf karena sedikit batuk, mungkin saya sambil minum ya. Silahkan sambil dinikmati hidangan apa adanya. Jadi kayaknya videonya banyak di-cut ini, nanti banyak batuknya ini. Makanya dari kemarin nggak nongol-nongol di masjid, soalnya kalau nongol pasti batuknya menggebu-gebu nih. Kasihan yang lain. Semoga kita bisa menyelesaikan pengajian pada malam hari ini, dan batuk ini insya Allah reda dengan minuman cap kaki berapa ini, cap kaki banyak. Dan momentum ini masih bulan Syawal kayaknya Pak Haji ya, bulan Syawal belum habis ya, jadi masih pantas karena itu sudah menjadi tradisi terutama di negara kita, yaitu halal bihalal. Jadi halal bihalal itu memang lafal yang paling benar tuh halal bihalal, bukan halal bil halal atau halal bil halal boleh, tapi nggak bisa al halal bil halal. Karena itu ada rumusnya di dalam Al-Quran seperti inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kalimah atau kata ya, kata itu bahasa Arabnya kalimah, kalimatun itu bahasa Indonesianya kata. Itu kalau indefinitif ya, artinya umum. Kalau definit itu kan khusus ya, ada alnya. Kalau tidak ada alnya itu indefinite atau nakirah. Itu apabila diulang-ulang, maka yang satu dengan yang keduanya beda.
Seperti inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau usrinya itu ada alnya, inna ma'al usri. Tapi kalau yusronya itu tidak ada alnya. Sehingga kalau usri yang pertama dengan yang kedua itu sama. Tapi kalau yusra yang pertama dengan yang kedua beda. Demikian juga halal bihalal. Dan halal bihalal ini ternyata di negara Arab tidak ada. Di Yaman, di Mesir, di Saudi. Yang ada cuma di Indonesia. Makanya istilah itu menjadi istilah yang sangat fenomenal. Dan itu hebatnya para ulama Nusantara. Mereka memakai istilah halal bihalal itu ternyata maknanya luar biasa. Jadi al-hallu itu, jadi halal di sini itu halal bukan arti kata halal hukum halal ya. Kalau hukum halal itu kalau dalam istilah fikih itu nanti ada 4, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Itu semuanya halal. Makanya halal dengan mubah itu beda. Ya, halal. Jadi halal itu kalau dalam fikih bisa masuk wajib karena kita melakukan sholat wajib itu halal hukumnya. Bisa juga sunnah, kita melakukan sholat sunnah seperti nanti di bab ini, di sholat sunnah yang terakhir ini nanti kita bahas sholat tahajud. Itu sunnah, hukumnya halal. Begitu juga makruh. Makruh itu halal. Seperti dalam hadis, sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah itu apa? Halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Nah, perceraian, makanya dalam satu riwayat kalau perceraian terjadi itu arsy sampai goncang. Padahal arsy itu adalah ciptaan Allah yang paling besar. Ya, kalau kita melihat alam semesta sebesar ini, berarti arsy itu sebesar apa gitu ya, besar sekali. Dan salah satu ciptaan yang terbesar itu, kata Allah dalam sebuah hadis, itu dia goncang ketika ada perceraian, saking dahsyatnya perceraian. Nah, semoga kita semua dilindungi dari perceraian. Setidaknya jangan menjadi orang yang menceraikan tapi diceraikan gitu ya. Karena kalau diceraikan insya Allah nggak marah. Tapi kalau yang menceraikan, nah itu halal bihalal itu maknanya al-hillu. Jadi bukan halal fikih tadi, tapi al-hillu itu punya 3 makna secara bahasa. Ada sifatnya menguraikan yang kusut. Jadi kalau benang itu kusut, berundet, itu diuraikan itu hillul mushkilah. Makanya banyak di kitab-kitab syarah itu disebutkan hillu al-fadhi al-matan, menguraikan sesuatu yang kusut. Atau juga menghangatkan, makanya ada hilus hilus saman, apa menghangatkan minyak. Itu biasanya dalam Arab ada istilahnya, menghangatkan minyak yang sudah beku. Atau juga bisa mencairkan. Atau dalam istilah kedokteran juga bisa diartikan kadang memeriksa pasien, tahlilud da, atau biasanya tahlilul baul ya, memeriksa kencing. Itu biasanya itu ada istilah di Arab. Makanya ketika al-halal bihalal dengan artian halal yang pertama dengan kedua beda, karena di situ halal saya dengan halal kamu. Jadi halal saya adalah mengampuni semua kesalahanmu kepada saya halalkan, apapun bentuknya saya halalkan, kecuali utang ya. Kalau utang nanti kalau dihalalkan repot. Kalau utang nggak dihalalkan, utang ya harus dibayar, kecuali tidak bisa. Dan sangat besar pahalanya bagi orang yang membebaskan hutang, termasuk membayarkan hutang orang lain, itu pahalanya sangat besar sekali. Itu halal tentunya bukan hutang, kesalahan baik secara verbal, kesalahan secara fisik, secara materi, semuanya saya halalkan. Itu dari pihak satu. Halal yang kedua dari pihak lawan itu berbeda dengan halal yang kesini, karena halal yang kedua artinya menghalalkan pasangan yang lain juga, saling menghalalkan. Makanya halal bihalal. Makanya orang Arab setelah dijelaskan ini terheran-heran, kok kreatif sekali ulama Nusantara membuat istilah halal bihalal. Oleh karena itu, marilah di momentum ini kita benar-benar meskipun sudah diulang-ulang,
Mungkin yang kemarin ketemu waktu Idul Fitri, tapi mungkin sebagian dari kita ada yang belum ketemu ya. Seperti Mang Amin ini baru ketemu ini. Nah, dengan momentum ini marilah kita benar-benar mengimplementasikan halal bihalal, saling ridho meridhoi, saling maaf memaafkan, sehingga kita benar-benar saling mendoakan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kita benar-benar menjadi orang yang kembali kepada Allah dan menjadi orang-orang yang beruntung. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran berikutnya. Mungkin nanti kita akan diselang-seling untuk serial minggu satunya adalah fikih, minggu satunya lagi insya Allah kita melanjutkan pelajaran waktu Ramadan. Jadi supaya kitab itu nanti bisa sampai khatam selesai, secara serial nanti insya Allah kita lanjutkan kitab makalahnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pelajaran kemarin kita membahas sholat sunnah. Kita sudah membahas tarawih, rawatib di qobliyah ba'diyah, di mana nanti yang qobliyah itu ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Jadi sunnah yang selalu dilakukan Nabi seumur hidup, qobliyah dan ba'diyah itu namanya muakkad. Tapi kalau yang Nabi kadang melakukan, kadang tidak, itu ghairu muakkad. Itu kemarin sudah kita jelaskan ya. Yang muakkad itu ada 10 rakaat, kemudian yang ghairu muakkad kemarin ada 12 atau 14 kalau nggak salah kemarin. Di antaranya yang ghairu muakkad itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu yang ghairu muakkad, 2 ya maksudnya. Artinya apa? Sholat qobliyah zuhur itu ada 4. Yang muakkadnya 2, yang tidak muakkadnya 2. Begitu juga setelah zuhur ada 4 sholat sunnahnya. Yang 2-nya muakkad, yang 2-nya ghairu muakkad. Jadi Nabi itu kadang-kadang 4 rakaat, tapi kalau yang 2 selalu dilakukan. Kalau yang 2 rakaat, makanya disebut muakkad dan ghairu muakkad. Kemudian tarawih, kemarin bahwa tarawih itu tidak ada jumlah yang pasti, tapi dijadikan tradisi oleh Umar bin Khattab. Wah, ini saking ngefannya saya sama Umar bin Khattab itu kepengen punya anak dikasih nama Umar. Makanya anak saya kasih nama Umar. Karena memang di era Sayyidina Umar ini banyak sekali pembaharuan dalam Islam ya, dalam hukum, kompilasi hukum fikih, kebijakan-kebijakan, kemudian pesatnya perkembangan dakwah waktu itu sampai ke berbagai penjuru. Kalau sekarang Timur Tengah itu ya, penjuru Timur Tengah, bahkan ada yang sebagian ke Eropa, ke India dan lain-lain, itu sangat luar biasa sehingga sangat ngefannya saya, sampai alhamdulillah anaknya saya kasih nama Umar. Kalau orang Arab itu kalau nama itu biasanya satu suku kata ya. Hampir semua yang saya jumpai nama orang Arab itu satu suku kata, kecuali yang berbentuk idhofi. Karena idhofi itu sebenarnya atau idiom itu sebenarnya juga dianggap satu suku kata, satu kata. Karena arti dari frase atau idhofi itu kan satu kata. Misalnya nama Abdullah, Abdu dan Allah itu kan 2 kata, tapi artinya satu kata, hamba Allah itu kan. Misalnya Abdul Fattah dan lain sebagainya. Biasanya Abdu itu biasanya idhofi, itu tapi satu kata. Nah, mayoritas orang Arab itu satu kata. Jadi biasanya kata kedua itu bapaknya, kata ketiga kakeknya, biasanya begitu. Nah, kalau di Indonesia nama bisa sampai kadang panjang sekali kayak kereta, tapi tidak tidak ayah kemudian kakek begitu. Itulah tradisi ya. Baiklah, itu sholat sunat tarawih, kemudian kemarin juga sudah sholat duha, sholat awabin dan lain-lain, sholat tahiyatul masjid, sholat khusuf, gerhana rembulan dan gerhana matahari, sholat id. Nah, kita masuk kepada sholat yang terakhir yaitu sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini adalah sholat yang menjadi tradisi para nabi dan para wali, para kekasih Allah.
para orang-orang soleh, sehingga sholat tahajud itu banyak sekali dipuji di dalam Al-Quran. Allah sangat merekomendasikan kita semua untuk memperbanyak sholat tahajud. Bahkan menurut satu keterangan bahwa keistimewaan dari seorang beriman adalah sholat tahajud. Jadi orang beriman akan menjadi sangat istimewa ketika dia punya kebiasaan tahajud. Ya, tapi ini cuma cerita ya, saya cuma cerita. Nah, saya bukan pelaku handal, saya cuma nyeritain aja ini. Jadi nanti lo kok Ustadz nggak pernah tahajud? Ya saya kan cerita gitu ya. Saya kan cerita. Jadi sholat tahajud itu sangat dipuji-puji dan Allah sangat memuji orang-orang yang sholat tahajud. Makanya di situ sampai Allah itu, mana hambaku yang bangun sepertiga malam, mana yang minta ampunan, mana yang minta sesuatu dariku, aku kasih. Ini loh aku Allah, aku akan memberimu. Itu saking hebatnya tahajud. Dan sholat tahajud itu juga menyehatkan jiwa. Menyehatkan jiwa otomatis juga menyehatkan pikiran. Sehingga banyak sekali tokoh-tokoh intelektual muslim itu mereka banyak menemukan inspirasi. Dan mungkin bisa jadi di zaman modern juga, bukan hanya dari orang Islam, non-muslim pun banyak yang mendapatkan inspirasi di malam-malam sepertiga malam atau sudah dini hari gitu ya. Itu banyak sekali. Mereka ketika ijtihad, ketika belajar sesuatu itu di waktu-waktu sepertiga malam atau dini hari. Bahkan diceritakan almarhum B.J. Habibie itu dulu pernah, karena beliau sedari SD itu selalu ranking 1. Kalau zaman dulu kan penilaian itu 1 sampai 10 biasanya, atau 10 sampai 100. Beliau itu selalu ranking 1, selalu 10. Tapi ketika sudah kuliah di Jerman, kenapa nggak pernah ranking 1? Pasti ranking 2. Dimaksimalkan lagi belajarnya, tetap ranking 2. Akhirnya dia bertanya kepada yang ranking 1 tersebut. Nah, kebetulan yang ranking 1 ini dari Yahudi, orang Yahudi, Bani Israel ya. Memang orangnya sangat cerdas juga. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak bisa pernah aku kalahkan, rahasianya apa? Nah katanya, dia itu selalu bangun malam, dan ketika dia akan belajar, itu dia selalu membaca Al-Quran terlebih dahulu, nyari inspirasi di Quran. Ya, karena memang ajaran Yahudi itu tidak jauh dengan Islam ya. Jadi pantas kalau mereka juga mempelajari Al-Quran. Bahkan kalau ulama-ulama zaman dulu itu merekomendasikan anak didiknya untuk belajar juga kitab-kitab yang lain, kecuali di awal-awal zaman Umar bin Khattab ya. Kalau dulu itu kita juga dianjurkan belajar Injil, kita dianjurkan belajar Taurat, kita dianjurkan belajar Zabur. Tapi di era-era sekarang ini udah tidak begitu ini ya. Kalaupun belajar, sekalinya belajar dipakai untuk debat. Nah itu kan nggak baik ya, nggak baik itu debat agama, itu nggak baik, sama sekali nggak baik. Jangan dilakukan. Kita tuh saling menghormati, kita berbeda dalam keyakinan, tapi bersama dalam kebaikan gitu ya. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, inilah sholat tahajud, jadi sangat penting, sehingga juga dipuji-puji dalam Al-Quran itu banyak orang-orang yang menjauhkan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa, yaitu orang-orang yang menjauhkan perutnya dari makanan-makanan dan tempat tidur karena mereka takut kepada Allah di malam hari. Pokoknya tahajud itu selalu dipuji-puji sama Allah. Nah ini nanti sholat tahajud itu sebaiknya dilakukan sepertiga malam tengah. Jadi malam itu boleh kita bagi misalnya menjadi 3 atau menjadi 2. Kalau dibagi menjadi 2 maka dilakukan di setengah akhir ya, setengah tapi akhir. Kalau malam itu dibagi 3 berarti di sepertiga tengah-tengah. Kalau malam itu dibagi 6 ya, karena malam itu kan 12 jam. Misal 2, maka diambil pokoknya intinya jam 2 sampai jam
3 ya, jam 2, 3 sampai 4 sampai menjelang subuh itu. Jam 2, 3 sampai menjelang subuh. Sepertiga pertengahan, dan ini sesuai yang dilakukan oleh Nabi Dawud ya. Jadi Nabi Dawud itu selalu dipuji-puji sama Rasulullah. Dipuji-puji ibadahnya, dipuji-puji di dalam membagi waktu, karena memang Nabiullah Dawud itu sangat relevan dengan jati diri karakter manusia ya. Jadi manusia itu kan selalu punya sifat fluktuatif. Ada mood, ada males, ada seneng, ada sedih, ada capek gitu. Manusia kan kayak gini. Kadang imannya lagi tinggi, kalau imannya tinggi itu tahajudnya sampai nangis-nangis, nggak pernah ini libur. Tapi kalau lagi males, bete, bangun aja tuh, apa ini ada bola nggak ya? Wah, nggak ada bola. Ya udah ngopi aja udah deh gitu. Fluktuatif. Nah makanya karena fluktuasi sifat manusia itu, ibadah yang dilakukan oleh Nabi Dawud itu selalu dipuji-puji sama Rasulullah. Nabi Dawud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu sesuai dengan karakter manusia. Kadang males, kadang rajin, kadang seneng, kadang susah gitu. Nah beliau itu membagi malam Nabi Dawud itu menjadi 6. Kemudian beliau tidurnya itu dari jam 12 sampai jam 2. Nah, jam 2 bangun, kemudian beliau sholat tahajud dan zikir sampai subuh. Nanti tidurnya lagi itu siang menjelang duhur, namanya qailulah. Nah, ini juga sering dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah seringnya tidurnya itu jam 10 malam. Jadi rada lumayan panjang ya kalau Rasul itu ya. Tidurnya berarti berapa itu? 6 kan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Harusnya sampai jam 2 ya. Jam 2. Ya sekitar jam 11, jam 10, jam 11 lah. Pokoknya Rasulullah itu tidurnya sekitar 4 jam. 4 jam beliau bangun, kemudian tahajud dan zikir sampai subuh, nanti tidur lagi siang menjelang duhur. Nah ini kita ini memang diajari disiplin, menjaga kesehatan dan membagi waktu dengan porsi yang tepat. Nah, itu hebatnya Rasulullah. Dan model-model seperti ini ternyata sesuai dengan penelitian medis ya. Jadi penelitian medis itu memang sangat relevan sekali dengan tradisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya tahajud itu waktunya jadi seperti itu ya. Sepertiga pertengahan berarti sekitar mulai jam 2 sampai jam 3, setengah 4 begitu. Atau jam 3 sampai subuh, menjelang subuh. Nah, ini sholat tahajud. Fadilahnya juga dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Jadi hamba-hamba Allah pilihan itu hamba-hamba Allah yang ketika berjalan di bumi ini tuh dengan ringan itu artinya apa ya? Dia menyapa orang, senyum. Maksudnya bukan dengan jalan yang sombong, membusungkan dada, kemudian cuek gitu ya. Jadi haunan, berjalan dengan menyapa orang, kemudian ada sesuatu yang mengganggu di jalan disingkirkan, kemudian mudah memaafkan, dan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dia juga berinteraksi dengan manusia dengan interaksi yang sopan santun dan lemah lembut. Dan kalau sampai dicemooh maka qalu salama. Dia akan membalas dengan salam, dengan damai, dan tidak menyamai dengan cemoohan dari orang lain.
Dan walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Dan mereka di malam hari selalu sujud dan qiyam, ya. Artinya sholat. Mereka selalu sholat di malam hari. Itu dalam Al-Quran dipuji-puji. Terus Allah juga berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Nah, mereka adalah orang yang selalu taat kepada Allah, dan ketika malam hari mereka bersujud dan qiyam, mendirikan salat. Karena apa? Yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Mereka karena takut akan siksa Allah. Jadi kita tuh boleh, bahkan kita dianjurkan untuk takut kepada siksa Allah. Jangan karena misalnya sekarang kan banyak ya di YouTube itu yang apa namanya, Islam kejawen atau apa. Kalau kita ibadah masih karena takut, berarti kita mengesankan Allah itu sangat jahat ya. Itu nggak begitu ya. Orang yang sudah sampai level kepada, coba lihat sejarah-sejarahnya. Orang yang sampai level kepada ibadah Allah itu karena cinta, itu berawal dari takut dulu. Nggak serta-merta sedari awal, wah saya mah nggak takut sama Allah. Kalau sedari awal berangkat dari apa namanya, menghilangkan rasa takut kepada Allah, lambat laun dia, wah Allah mah gampangan lah, ngapain takut? Kayaknya nggak sholat juga nggak apa-apa lah. Lama-lama kan jadi begitu. Jadi sholatnya dulu, rasa takut dipupuk dulu. Nah, kalau level imannya sudah selevel para nabi, para rasul, atau para wali, baru saya ibadah ke Allah itu bukan karena takut, tapi karena cinta. Jadi itu nanti, bukan sedari awal tuh langsung saya ibadah tidak karena takut sama Allah, dan Allah mah penyayang. Enggak begitu konsepnya. Tidak seperti itu. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, bahkan para sahabat pun itu seringkali menangis sejadi-jadinya karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa takut kepada Allah itu juga sangat dianjurkan. Demikian juga cinta. Jadi di samping kita takut kepada Allah, tapi kita juga cinta. Nah, kebiasaan itulah yang menjadikan kita bijak dalam bersikap, ya. Jadi kita itu harus balancing, harus adil, seimbang. Jangan hanya satu titik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita menghadap Allah hanya sebagai sifat mudhik, nggak bisa. Kita juga menghadap Allah itu bahwa Allah itu juga punya sifat apa? Nangis itu bahasa Arabnya apa nangis? Mubki, baka ya. Allah itu punya sifat mudhik dan juga punya sifat mubki. Allah itu punya sifat membuat kita tersenyum, membuat kita tertawa, tapi Allah juga punya sifat membuat kita menangis. Jadi kita harus seimbang sama Allah itu. Jangan sama Allah itu cuma lihat Allah itu muhyi, Allah itu menghidupkan. Kita juga harus ingat Allah juga punya sifat mumit, Allah juga punya sifat mematikan. Lah inilah yang dimaksud adil. Jadi sama Allah tuh jangan hanya memandang satu sisi. Nanti lama-lama kalau sama Allah memandang satu sisi, lama-lama lihat ayat cuman yang jihad-jihad, yang perang-perang doang. Nah, padahal Allah juga memerintahkan salam, 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 damai, damai, teduhkan hatimu, tundukkan kepalamu, sopan santunlah kepada tetangga, berikanlah hak-hak orang lain. Allah bukan cuma suruh serang, enggak, harus adil, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kita membiasakan diri untuk adil di dalam bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bagaimana caranya atau tips bagi kita untuk memahami sifat adilnya Allah. Jadi kalau kita mau memahami sifat adilnya Allah, itu kuncinya kita memandang Allah itu hanya jangan dari satu sisi saja, tapi dari semua sisinya, ya, dari semua sisinya. Allah itu menciptakan peperangan di Palestina misalnya. Allah menciptakan genosida. Ini yang sekarang ini gencatan senjata ternyata dilanggar juga sama Palestina, ya. Banyak pengkhianatan, itu banyak pembunuhan juga. Iya, kita memandang itu, tapi juga kita memandang bahwa Allah itu juga akan memberikan
pahala kompensasi yang sangat istimewa, sangat besar sekali terhadap para mujahid, para syuhada yang menjadi korban peperangan di Palestina. Dan bahkan dari adanya peperangan itu juga banyak menjadi inspirasi di negara-negara barat untuk kemudian mereka mendapat hidayah bersyahadat dan masuk Islam. Jadi memandang Allah itu mestinya full, jangan hanya sebagian saja, ya. Jangan sebagian saja. Itu nanti ujung-ujungnya ketika kita melatih setiap hari untuk memandang Allah secara seimbang, maka sampai di level yang tertingginya kita nanti akan bisa kemudian memahami sekaligus mempraktekkan rukun iman yang keenam, yaitu iman qada dan qadar. Kita beriman kepada takdir Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, itu nanti puncaknya dari latihan kita untuk memandang Allah itu dari semua segi, jangan sepihak, jangan memandang cuma di segi ininya saja, itu jangan. Nah, inilah orang-orang pilihan yang selalu melakukan sholat tahajud, ya. Makanya nanti ketika kita dilatih untuk seperti itu, ketika kita tahajud pun akan nyantai tahajudnya. Tidak mungkin setelah kita rajin tahajud kemudian memandang orang yang nggak tahajud menjadi rendah. Eta kunaon si batur teh, orang hudang kos kieu deketkeun ka Allah, di ditu malah ngorok. Nah, ketika tahajudnya seperti itu berarti belum berhasil. Itu tahajudnya masih gagal. Memandang orang lain rendah yang tidak tahajud. Wah, itu nanti ujung-ujungnya semuanya jamaah, bangga dengan jamaahnya. Itu orang nggak pernah jamaah, nah itu gagal jamaahnya. Nah, itulah latihan-latihan yang dilakukan oleh para kekasih Allah dengan mereka melaksanakan sholat malam, sehingga mereka bisa memandang Allah ini akan semakin indah dengan cara seimbang. Allah itu membuat tertawa, Allah juga membuat menangis. Allah membuat hidup, Allah membuat mati. Allah membuat senang, Allah juga membuat sedih, gitu ya. Allah menciptakan, Allah juga membinasakan, ya. Makanya ada teori entropi. Jadi semua itu akan berangsur-angsur mengalami perusakan-perusakan atau fana. Makanya sehingga disebut dunia ini fana. Dalam Al-Quran ayatnya kullu man 'alaiha fan. Semua akan fana, akan sirna. Wa warada fil hadis afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat tahajud. Ya. Salat tahajud ini dikeluarkan oleh Imam Turmudi, ya. Kemudian alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrubatun ila rabbikum. Rasulullah bersabda, ayolah kalian untuk selalu sholat malam, karena sholat malam adalah tradisi dari orang-orang soleh sebelum kalian. Wa maqrubatun ila rabbikum, dan dia adalah satu jalan yang sangat istimewa untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Wa maghfaratun lisayyi'at, sholat tahajud juga bisa menjadi penghapus dari dosa-dosa. Wa mataradatun lidda, dan sholat tahajud juga bisa menjadi penolak dari penyakit-penyakit, anil jasad, dari tubuh, ya. Karena memang ya itu tadi, bahwa bangun sepertiga malam itu memang sangat menyehatkan tubuh, menyatakan jiwa. Setelah jiwa sehat, tertata rapi, maka insya Allah tubuhnya pun akan ikut sehat. Apa itu dulu pelajaran SD? Mensana engker poresano, apa itu? Jiwa yang sehat, tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya. Ya, tapi kalau itu pendekatannya tubuhnya dulu, ya. Tubuhnya disehatkan, maka insya Allah jiwanya akan sehat. Banyakin asupan vitamin, banyakin ini, gitu ya. Nah, ini mungkin konsepnya sedikit terbalik, ya, sedikit terbalik. Jadi dengan jiwa yang sehat kita tahajud, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga logika kita
normal, pikiran kita normal. Setelah normal, sehat pikirannya, maka akan baik di dalam mensiasati hidup, yaitu dengan menjaga pola makan, pola tidur, menjaga aktivitas dan lain sebagainya, sehingga ya sama-sama benar keduanya. Nah, tapi pendekatan agama ini memang selalu dari sesuatu yang lebih inti lagi. Nah, kemudian sekarang sunanu qiyamil laili, sunah-sunah sholat tahajud apa saja? Yaitu ayyam saha wajhahu idza staiqadha. Ketika bangun tidur mengusap mengusap wajah begini. Bangun tidur langsung ngusap wajah. Wa an yanzura ila sama, kemudian memandang ke atas. Kemudian wa yaqra'ul ayat min akhir surat Al-Imran. Jadi bangun tidur langsung begini, setelah begini langsung baca ayat-ayat Ali Imran. Nah, ayat-ayatnya ini. Nah, ini panjang banget ini. Enggak, maksudnya ini sih dibaca sebentar. Dibaca paling 30 detiknya selesai. Cuman sepanjang ini kayaknya kalau Haji Agus saya tugasi untuk menghafal kayaknya rada gimana gitu. Nah, ini panjang ya. Tapi bisa disiasati sebenarnya. Ini dibikin font yang besar, dicetak, ditaruh di tembok sebelah kasur sebelah di kamar tidur ya, di tembok yang gede. Begitu bangun mukanya digini, nggak apa-apa dilakukan walaupun 1 kali seumur hidup, tidak apa-apa. Usahakan apa-apa yang diajarkan Nabi itu lakukanlah walaupun sekali seumur hidup. Nggak harus dilakukan terus, enggak. Nanti kalau di akhirat itu ditanya, gimana kamu di dunia? Ya saya udah ngelakuin kok apa-apa yang dilakuin Rasul. Wah hebat, walaupun sekali gitu ya. Nah itu, dan bisa jadi yang sekali itu yang menyebabkan kita masuk surga, bisa jadi. Makanya dulu banyak ulama yang seperti itu. Apa ini yang Nabi lakukan belum saya lakukan? Selalu mencari-cari. Nah ini lumayan panjang. Ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. Udah segitu aja. Udah hafal ya Haji Agus ya? Nah, ada riwayat lain, ada yang versi pendek. Kalau ini insya Allah bisa dihafal. Dan alhamdulillah saya semenjak dengar itu sampai sekarang insya Allah seingat saya baca terus. Itu memang doa itu dianjurkan selalu dibaca, terutama kalau mau makan dan mau tidur. Nah, di antara fadilahnya adalah supaya kita tidak malasan di dalam hidup ini, tidak malasan. Nah itu relate sama ini. Nah ini nanti menjelang tidur, bangun tidur baca itu. Pendek kalau ini ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa. Hafal Pak? Hafal Masya Allah. Jadi tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa
Nah, segitu aja. Tiap mau makan, mau tidur baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa. Nah, itu insya Allah fadilahnya nanti nggak akan malesan dalam hidup. Apa semangat. Mungkin kalau sebagian orang tuh saya semangat kalau nonton bola, saya semangat kalau bekerja, tapi kalau bangun malam saya nggak semangat. Nah, kadang kan begitu. Lah nanti itu insya Allah setelah baca ini justru malah yang bangsa-bangsa bangun malam, baca Quran, sholat sunnah, insya Allah jadi semangat. Ya. Moga-moga nanti dihafal, saya bagikan di grup nggak apa ya Pak Haji ya? Ya. Nanti tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa. Pendek sekali itu. Baca 1 kali setiap mau tidur dan mau makan. Nah, ini daripada yang ini kepanjangan kan nanti malah nggak dilakukan Pak Haji. Ini panjang sekali ini. Nah, inilah sholat tahajud. Intinya bahwa sholat tahajud itu sangat penting, sangat istimewa, sehingga banyak sekali orang-orang menjadi istimewa karena mereka rajin melakukan sholat tahajud. Ya. Nanti kalau terlampau soleh, hati-hati. Terlampau soleh itu biasanya biasanya terlampau soleh itu kalau ada potensi mau jadi bejat lagi, itu biasanya nyawanya dicabut sama Allah. Orang nih soleh banget, soleh, tahajudnya rajin, kok sama Allah dicabut nyawanya, itu biasanya dia kalau nggak dicabut hari itu kayaknya bakal bejat di ini. Tapi kalau Anda sudah soleh, Anda komitmen sama Allah, ya Allah saya jangan dicabut dulu, insya Allah saya mau soleh terus sampai meninggal, tolong jangan cabut dulu, insya Allah umurnya panjang gitu. Biasanya kalau ada potensi itu sama Allah dicabut dulu nyawanya. Karena saking sayangnya Allah, kesolehannya supaya tidak putus, maka biasanya dicabut. Itu sering kita dan guru-guru kita juga banyak menceritakan kenapa ada sekian orang soleh mati. Tapi juga jangan, saya biar nggak soleh-soleh amat, biar nggak segera dicabut, juga jangan begitu. Jangan soleh dulu dah, biar dicabutnya ntar, enggak juga gitu. Itu makanya biasanya banyak sekali orang-orang yang masih muda nyawanya dicabut padahal kondisinya dia orangnya baik sekali, itu kadang biasanya karena seperti itu. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf, atau barangkali saya kasih waktu 1 menit untuk tanya jawab, barangkali ada yang ini perlu ditanyakan. Monggo yang belum dinikmati dulu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita sudahi dengan ditutup akhir majelis. Ini mau azan dulu kemudian nyebat atau mau gimana? Sebat dulu ya, kasihan ya Ustadz Kamal. Sebat dulu ya. Jadi silahkan azan, tapi nanti jangan langsung komat, maksudnya dikasih dispensasi ya Pak Haji ya. Saya mengikutin. Bisa aja Pak Haji. Baiklah, jadi mohon maaf ya untuk yang lain Pak Haji, kasih waktu sebentar, saya juga mau ngabisin kolak dulu Pak Haji ya. Mohon maaf ya. Baiklah, marilah sebelum kita tutup kita berdoa bersama-sama karena ini awal dari pembukaan majelis kita. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita, kasih kesempatan, kasih waktu, kesehatan kepada kita semua, sehingga bersama-sama kita bisa ikut serta menghidupkan majelis ini, sehingga hidup kita semakin berkah dan mulia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.